mereka tuh ngiranya tuh saya tuh sering dijengukin ke pondok gitu. Kami tuh sering kamu sering ketemu sama ibumu gitu kan. Enggak pernah, saya bilang itu. Kok tega sekali, macam-macam omongan masyarakat itu kan. Yang memang pedes lah yang masuk ke telinga nih. Jadi setiap rumah tuh nanya terus ke rumah masyarakat gitu. Nah pas nyampe gitu kan, saya udah kenali ibu saya nih, udah kenali, tapi ibu saya tuh nggak kenal saya gitu. Jadinya di posisi sana itu, ketika saya di sana, ketika keadaan sudah tenang, jadinya ibu ngejelasin ternyata ini loh alasannya gitu kan. Jadinya udah saya dijelasin nih, oh, ternyata gini gitu. Ya udah, saya itu udah kayak mengikhlaskan sudah yang terjadi, biarlah ya kan. Di ketika kesana itu ibu saya tuh bengong, siapa ini katanya gitu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kaum Podcast IBC, Islamic berkarakter dan cerdas. Kembali lagi bertemu dengan saya Naula Fatihatul Ulia. Nah, di episode kali ini kita sedikit berbeda ya dengan episode-episode sebelumnya, karena pada episode kali ini kita akan edisi curhat gitu ya, tentang seputar mahasiswa. Jadi siapapun ya boleh curhat di sini. Jika ada beban atau ada yang ingin diungkapkan, boleh banget bercerita di Kaum Podcast ya. Nah, di hadapan saya sudah ada seorang mahasiswa, yaitu Mukminah. Ya, selamat datang Mukminah di Kaum Podcast. Ya, senang bisa diundang di Kaum Podcast ini Kak. Iya. Jadi narasumber ya. Iya, sebelumnya Padahal sebelumnya jadi host. iya. Kali ini Minah jadi narasumber di sini Ya. ya. Karena udah berapa lama juga nih Minah kemarin pergi KKN ya. KKN, dapat KKN di mana kemarin? Di Sumbawa Barat, Kecamatan Slup. Jauh banget ya. Ya. Tapi alhamdulillah saya tuh bersyukur banget dapat di sana, karena itu adalah langkah awal saya bisa keluar daerah gitu. Oh, berarti sebelumnya belum pernah. Belum pernah Kak. Memang dari dulu saya tuh pengen sekali ke Sumbawa, karena sebenarnya di Sumbawa itu ada keluarga sih. Tapi selama ini saya nggak pernah diizinkan ke sana sama bapak. Kemarin ketemu. Alhamdulillah ketemu, langsung nyari ke sana. Itu kan keluarga, kok nggak diizinkan? Iya, karena gini, ada adiknya bapak kan yang di sana, cuman beliau tuh pengen saya tuh tinggal langsung gitu. Tinggal langsung di Di Sumbawa. Sumbawa. Oh, Jadi mau ambil bapak Minah tuh, diam di sana gitu. iya, jadi bapak itu sama sekali nggak ngizinin. Kalau udah bahas Sumbawa tuh pasti mau marah bawaannya. Berarti ini baru pertama kali Minah ke Sumbawa dan bertemu dengan saudaranya Bapak. Iya, tuh. Baru Kemarin pertama terus kali. gimana KKN di sana? Seru nggak? Seru banget alhamdulillah, karena masyarakatnya itu luar biasa ramah tamah gitu kan. Dan lingkungan sana juga Masya Allah baik-baik semua. Tuh. Pengen balik lagi. Balik sih pengen, cuman pengen jalan-jalan aja sih. Baliknya pengen jalan-jalan bukan Iya, KKN. pengen jalan-jalan gitu. Tapi terus? untuk menetap tuh kayaknya jangan deh di Sumbawa. Dapat jodoh di Sumbawa. Ya tapi kalau dapat jodoh ya alhamdulillah juga, nggak apa-apa. Saya tuh ngerasa kayak ya udah berserah diri, tawakal. Udah pasrah banget. Iya. Terus kemarin pulang berapa bulan di sana? Sebulan setengah Kak. Oh, 1 bulan setengah. Iya, 1 bulan setengah. 1 bulan setengah lumayan banyak ya pengalaman dah. Iya, lumayan banyak banget drama-drama di posko itu. Drama Soalnya di apa sana kan sih? kami tuh satu rumah sama si cowok-cowok gitu. Jadi karena terutama saya yang memang sama sekali nggak pernah ngerasain satu rumah sama teman-teman cowok gitu. Heeh. Jadinya ya Allah ternyata gini loh gitu kan. Jadi kayak kaget banget awal-awal gitu. Nggak terbiasa ya. Nggak terbiasa, nggak Iya, betah karena Minah gitu. tinggalnya di pondok ya. Ya, kayak ngerasa pengen nangis terus, pengen pulang. Padahal sebenarnya teman-teman tuh lucu-lucu gitu, friendly, terus segala macam, baik, ramah dah, tapi kayak gimana mungkin rasa hati gitu.
pengen pulang karena memang nggak terbiasa itu mungkin. Ya, Tapi kan akhirnya Minah emang jarang pulang, tinggal di pondok. iya sih, tinggal di memang sih jarang pulang Kak, cuman kan yang tinggal sama cowoknya itu yang gabung Oh, di satu rumah, satu tumben bosku satu gitu. rumah sama cowok ya. Iya. Terus Minah nggak tinggal satu rumah sama bapak gitu? Iya sih, kalau di Maksudnya rumah cowok kan non muhrim ya? Ya. kan kalau di pondok kan tinggal sama ustazah-ustazah di sana gitu. Jarang pulang gitu. Berapa lama Minah mondok? Sudah dari satu MTS sih sebenarnya Kak, tapi waktu MTS itu di Praya. Cuman ketika selesai sampai kelas 3 MTS, habis itu minta pindah di Kediri. Tuh. Itu proses pindahnya itu Masya Allah luar biasa. Nggak dikasih pindah, nangis gitu. Ya begitu. Kan Murid kesayangan? kenapa? Murid kesayangan? Bukan sih, bukan karena murid kesayangan, cuman dari pihak keluarga gitu, nggak ngasih, nggak ngizinin. Oh, dari keluarga yang Mm-mm. kirain dari sekolahnya. Iya, karena dulu kan mau pindah itu kan sulit gitu, sulit izin dari dapat izin dari orang tua, terutama karena kan eh, orang tua itu kan broken heart gitu, kayak cerai gitu. Broken home. Ya broken home, broken heart saya bilang. sorry. Tuh. Terus Minah sekarang tinggal di mana? Masih stay di pondok sih Kak. Di pondok. Mm-mm. Nggak pernah pulang? Paling pulangnya itu pas Idul Fitri. Idul Fitri baru pulang. Pulangnya cuma sekali setahun aja. Iya begitu, males pulang. Kok males pulang sih? Males. Ya orang-orang biasanya itu gembira pulangnya. Kalau saya tuh enggak. mending Kok bisa? mending tinggal di pondok udah. Rumah Kenapa sih? rumah Boleh tahu ternyaman gitu. Kok bisa nggak mau pulang? Ya begitu kan yang seperti yang saya katakan tadi Kak. Kan orang tua kan broken home gitu kan. Jadi orang tuh pulang karena ingin ada rasa nyaman gitu kan di rumah nih. Kalau saya tuh nggak nyaman di rumah. Gitu. Oh, nggak nyaman. Karena ada karena Mohon ada maaf, ibu Minah tiri. ada ibu tiri. Ya, ada ibu tiri. Jadi makanya itu yang menyebabkan saya tuh nggak nggak betah dan nggak nyaman di rumah. Tuh. Ini juga awal-awal untuk mempertahankan mondok itu juga dulu banyak sekali drama-drama Kenapa? Kenapa? Karena sekolah aja dulu itu Kak ya. Sampai orang tua itu bertengkar gara-gara masalah biayain saya sekolah. Orang tua namanya bapak dengan ibu tiri Iya. atau dengan ibu kandung? Ibu tiri sama ibu tiri. Karena kalau ibu kandung itu semenjak cerai tahun lalu itu nggak pernah ketemu gitu, nggak pernah ada kabar ibu ini. Sejak Minah umur berapa? Cerainya itu waktu kelas 2 SD. 2 SD. Mm-mm. Berarti nggak pernah ketemu dari kelas 2 SD. Dari kelas 2 SD sampai kelas 5-nya itu nggak pernah ada kabar, nggak ada pernah kontak, nggak pernah ketemu sama sekali sama ibu. Nah ketika kelas 5 baru pulang, ternyata tiba-tiba datang nih ibu gitu kan ke rumah. Jadi kaget gitu, ternyata ibu masih ada gitu. Tapi nggak pernah ada kabar, nggak pernah saling kontak segala macam tuh, jadi kayak mikir kemana ya gitu, hilang kita tuh kemana nggak tahu. Ibu yang nggak ngasih kabar atau memang bapak nggak mau Minah itu hubungin ibu? Kalau masalah itu dulu saya juga belum tahu Kak, belum tahu karena masih apa-apa kecil, karena ya? masih kecil Masih gitu. belum paham. Entah dari pihak bapak mungkin atau pihak ibu, saya juga nggak tahu, nggak ngerti gitu kan. Jadinya pas waktu kelas 5 jenguklah ke sana kan ke rumah. Habis itu dari kelas 5 naik kelas 6 itu kan masih ada kabar gitu, masih ada saling teleponan. Nah waktu MTS itu waktu kelas 1 MTS itu udah hilang total. Tuh, nggak ada. MTS nggak pernah ini sampai sekarang belum pernah ketemu. Ini dah tahun 2021 kemarin itu pertemuan pertama dari beberapa tahun yang menghilang itu, nggak ada kontak. Minah nggak tahu rumahnya ibu emang? Kalau rumah ibu tahu sih sebenarnya Kak, tahu. Cuman untuk kesananya itu susah gitu. Nggak bisa kita kesana karena kan
Faktor pertama itu karena saya di pondok nggak bisa kita keluar-keluar. Kedua juga nggak pernah diajak sama bapak gitu. Terus boleh cerita nggak nih gimana pertama kali Minah bertemu dengan ibu setelah sekian tahun nggak pernah ketemu? Itu pertemuannya itu kan gini. Setiap saya pulang itu Kak, pulang ke rumah itu kan sepotong nih. eh, Sering ditanyain sama keluarga sana. Kamu tuh Keluarga dari ibu. tetangga maksudnya Oh, tetangga-tetangga. tetangga. Mereka tuh ngiranya tuh saya tuh sering dijengukin ke pondok gitu. Kami tuh sering ke anu ya, kamu sering ketemu sama ibumu gitu kan. Enggak pernah saya bilang itu. Kok tega sekali, macam-macam omongan masyarakat itu kan. Yang memang pedes lah yang masuk ke telinga nih. Terus dia bilang dia tuh nggak sayang anaknya segala macam kan. Kita nggak tahu nih hal apa yang memang terjadi, kita nggak tahu kan Kak. Nah terus dari sanalah saya tuh mikir jadinya untuk nyari. Ibu. Terus Nah pas nyari itu kan nyarinya tuh juga diam-diam gitu, diam-diam dari keluarga bapak gitu kan, nggak pernah ngasih tahu nih kalau pergi ke sana gitu. Nah pas kesananya itu sama kakak Misan gitu, kakak Misan yang mau nemani ke sana. Saya mikirnya tuh nggak bisa bakal ketemu gitu kan. karena nggak pernah Iya. ini ya, nggak tahu di mana, nggak punya kontaknya. Terus Jadi setiap rumah tuh nanyain terus nih, nanya terus ke rumah masyarakat gitu. Nah pas nyampe gitu kan, saya udah kenali ibu saya nih, udah kenali. Tapi ibu saya tuh nggak kenal saya gitu. itu Minah udah tahu tempat tinggalnya langsung ke rumah. Kan gini, kan pernah saya ke sana dulu waktu ke rumah keluarga dari pihak ibu itu yang di Lombok Tengah kan. Minta kontak ibu di sana, tapi ternyata kontaknya itu udah nggak bisa dihubungi gitu. Tapi ada satu orang yang tahu posisinya ibu saya gitu. Nah dan orang itu berada di Lombok Utara gitu kan. Tapi dia juga udah lama nggak ketemu sama ibu, udah lama katanya gitu. Dulu dia ketemu katanya, ceritanya gitu. Habis itu, nah orang yang ada kontaknya orang yang Lombok Utara itu yang saya hubungi dulu gitu kan. Ternyata saya kira nomor itu sudah nggak bisa dihubungi. Saya coba gitu, coba hubungi orang yang di sana. Ternyata ayo dah kapan kamu kesini katanya gitu. Itu awalnya. Terus makanya saya sama kakak misan saya itu pergi ke sana dulu, Pergi ke Lombok Utara ke Lombok dulu. Utara ke rumah yang bisa dihubungi ini. Nah, nyampe sana ternyata dia juga kaget. Ternyata saya udah besar kayak gini gitu loh, karena waktu udah lama banget gitu Lama kan. banget nggak ketemu. Lama banget ya. Lama banget sudah bertahun-tahun enggak pernah ketemu gitu. Jadinya cari beliau dulu. Nah, pas cari beliau yang ngajak sebenarnya ke rumah ibu, tapi beliau juga lupa rumah posisi ibu itu di mana. Jadinya kami setiap perumahan itu nanya gitu, nanya rumah ini nggak ada yang tahu. Disebut suaminya baru baru ditahu gitu. Dan ternyata rumahnya ibu itu berada di pusat gempa dulu. Tuh ada monumen gempa gitu kan di sana. Nah pas nyampe sana itulah makanya saya udah kenali ibu saya, tapi ibu saya tuh nggak kenali sama Berarti sekali. Minah masih ingat wajah ibu ya? Iya masih ingat sih, masih ingat gitu. Di ketika kesana itu ibu saya tuh bengong, siapa ini katanya gitu deh. Terus Minah ngasih tahu ini loh Minah gitu ya. Iya, dan kakak misan saya itu dikira suami. Kakak misan saya itu dikira suami saya gitu kan, karena udah saking lama sekali nggak pernah ketemu gitu kan. Kayaknya pas cerita saya kasih tahu lah saya itu masih kuliah gitu kan. Saya kuliah, saya itu belum nikah gitu, dan ini kakak misan anaknya gitu, saudaranya bapak gitu, baru dikenali gitu, dipeluk gitu kan. Nah, akhirnya
waktu itu juga seharian full itu saya tuh nggak bisa berhenti nangis. Nangis di sana. Nangis Minah diam terus. di sana dulu. Nangis terus diam-diam terus. Tapi waktu ke sana itu cuma sehari doang sih. Nggak sampai Nggak nginep, nginep. nggak. Karena tahu nanti itu ada kegiatan di pondok gitu. Langsung pulang ke pondok itu. Waktu itu Minah masih di pondok ya. Cerita. Di sana lah ternyata ibu saya gini loh, anaknya segini gitu. Ibu Ternyata udah punya udah adik. nikah lagi. Iya, udah nikah, punya adik 2, cowok-cowok semua. Gitu. Terus Akhirnya ketika di sana itu kan mau marah, mau gimana ya Kak? Ada posisi saya mau marah, sedih juga iya, bahagia iya gitu kan? mungkin ibu itu ada alasan kenapa Minah itu nggak dihubungin. Iya. Dan jadinya Siapa sih yang nggak sayang sama anaknya? jadinya di posisi sana itu ketika saya di sana, ketika keadaan sudah tenang, jadinya ibu ngejelasin ternyata ini loh alasannya gitu kan. Jadinya udah saya dijelasin nih, oh, ternyata gini gitu. Ya udah, saya itu udah kayak mengikhlaskan sudah yang terjadi biarlah ya kan. Yang lalu Sekarang, juga berlalu. Pasti orang tua juga nggak mungkin nggak sayang sama anaknya ya, tapi mungkin ibu ada alasan, ada suatu hal yang nggak bisa ibu ceritakan, jadi nggak bisa nyari Minah. Ya itu sih. Penting Itu tetap juga husnuzon aja. tetap husnuzon saja, berbaik sangka saja gitu kan. Entah itu alasannya apapun itu alasannya, yang penting sudah dikasih tahu gitu, ternyata gini, oh iya saya terima itu. Dan sekarang alhamdulillah komunikasi kami itu udah baik. Berarti tetap saling hubungin sekarang. Udah ada Iya, ada yang ngubungi. Dan ketika itu juga apa ya, ketika saya cari ibu saya itu kan dari pihak keluarga kan, keluarga bapak nih, nggak ada yang tahu kan. Tuh. Sampai sekarang belum tahu Minah udah ketemu ibu. Sudah, alhamdulillah sudah. Tuh, sudah tahu. Bapak udah tahu? Ya ketika bapak tahu itu makanya marah gitu, Minah dimarah ketemu sama ibu. marah cari ibu ke sana. Terus Tuh. Tapi nggak tahu sih sebenarnya alasannya apa gitu kan. Yang seharusnya selaku orang tua juga harus nggak boleh gitu kan. Boleh biasihnya gitu yang kan. namanya anak pasti ingin bertemu dengan orang. Iya. Tapi di sisi lain juga saya, oh pasti saya mikir, oh bapak saya tuh pasti nggak mau saya kenapa-napa di jalan atau apa lagi itu alasannya gitu. Itu yang membuat saya hati saya itu tenang, nggak berpikir yang macam-macam. Ya sudah, gitu. Karena jauh juga kan mungkin, Iya. makanya bapak tuh marah. Tetap positif thinking aja, kan semua orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Ya benar-benar. Terus gimana dengan ibu tirinya Minah? Ibu tiri, ya baik sih sebenarnya. Mungkin karena kami tuh bukan tidak saling memahami mungkin kali ya. Tapi kalau sama orang lain tuh baik sekali beliau, baik ya. Cuman kalau sama saya ya begitu, tahulah gimana ibu tiri Kak. Bapak udah punya anak lagi? Iya udah ada sih, beda beda ibu, ada cowok juga. Saya juga satu ibu bapak itu berdua saudara gitu, ada adik. Minah ada saudara yang satu yang kandung gitu Iya. ya, ibu bapak. Kandung. Ada adik tapi tinggal di sana. Saudaranya Minah tinggal di rumah bapak? Siapa? Saudaranya Minah? Adik itu? Heeh. Enggak, tinggal di nenek. Tinggal di rumah Minah. Enggak sama ibu? Enggak. Karena dulu tuh Kak, gimana ya? Kayak enggak bisa kita sentuh barangnya ibu tiri nih. Tuh. Nanti kita disalahin. Sedangkan saya sendiri pribadi tuh enggak bisa ngelawan gitu. Kayak enggak bisa. Melawan serba Iya. salah. Karena saya udah nganggap juga dia itu ibu kandung saya sudah gitu. Tapi kuliahnya Minah didukung kan? Itu juga sih yang saya minta sebenarnya dari orang tua gitu kan, ada dukungan gitu kan ya. Cuma ngedukung aja. Tapi nggak ada. Nggak ada dukungan dari orang tua untuk Minah kuliah? Ya sih nggak ada. Terus gimana dengan biaya kuliah Minah?
biaya kuliah sih Minah nangis sudah, Minah nangis, keluarkan semua isi hati Minah. Biar Minah tuh bisa tenang. sebenarnya saya nggak mau ceritakan Kak ya, malu saya juga. Kalau ada hal yang nggak perlu diceritakan, nggak apa-apa. Minah ceritakan apa saja yang ingin diceritakan. Kalau ada satu hal yang pribadi tuh lebih nggak usah diceritakan. Iya sih, benar. Cuman ini mungkin jadi motivasi teman-teman mungkin ya, yang mungkin yang masih apa ya, yang masih ada orang tuanya, yang masih menyatu gitu. Jadi banyak-banyak bersyukur aja. Saya juga bersyukur. Alhamdulillah ya, meskipun broken home tapi alhamdulillah orang tua masih diberi kesehatan ya Minah. Ya itu saja sih sebenarnya. Yang penting orang tua bahagia itu. Apapun yang diambil keputusan sama orang tua itu yang penting mereka bahagia, udah itu aja. Minah masih kuat kan? Minah kuat dong. Sekarang Minah udah semester akhir, bentar lagi mau wisuda, tinggal dikit lagi ya. Ya, tapi semoga kelak Minah kalau membangun keluarga baru, semoga miliki keluarga yang lengkap, maksudnya yang bisa membangun keluarga bahagia. Saya juga sering dipesan sama ustazah di sana. Beliau juga tahu kan problem saya gitu. Beliau pesan cukup kamu rasakan gitu. Untuk kedepannya jangan kamu memberikan rasa ini ke anakmu gitu, ke masa depanmu gitu dah. Minah masih kuat kan? Minah masih semangat kan? Masih dong. Iya. Gak apa-apa, nangis itu wajar ya. Namanya kita punya mata ya kita nangis. Kita punya hati ya. Ya, nangis itu wajar. Semua orang pasti pernah nangis. Nangis gak apa-apa, biar hati itu lebih tenang. Nah, tapi ada nggak nih harapan Minah untuk kedepannya, untuk keluarga Minah itu apa? Sedikit saja sih sebenarnya, kayak harapan saya tuh apapun dari pihak keluarga itu, misalnya semasa dia melangkah untuk hal-hal yang positif itu didukung gitu. Itu yang Minah inginkan. yang sangat saya inginkan gitu. Padahal kayak gini, padahal saya tuh udah mencoba untuk tidak membebani dari pihak keluarga gitu, orang tua gitu kan. Setidaknya ngasih support gitu, ngasih support ke kita supaya kita bisa lebih semangat lagi, walaupun tidak ngasih secara finansial gitu, tidak, tapi ada dorongan gitu. Itu aja sih sebenarnya Kak yang saya Butuh support. butuh support. Ya, semoga orang tua Minah atau keluarga Minah mendengar biar bisa mensupport Minah ya. Ini Minah udah mau mencapai titik akhir, sekarang lagi PKL ya Minah. Iya. Minah PKL di mana Minah PKL? Di RRI Mataram. Nah, kalau udah PKL bentar lagi skripsi. Nah, semangat Minah, semangat ya. Iya. Nah, senyum. Masih bisa senyum kan? Masih dong. Dikit Cuman lagi sedihnya itu melangkah, karena bisa wisuda. ya. Dikit lagi cita-citanya Minah tercapai ya. Amin. Nah, Semoga. di balik semua itu pasti ada hikmahnya ya. Ya, ambil hikmahnya aja sih sebenarnya Kak. Dari Kita segala mungkin macam. merasa bahwa diri kita paling tidak beruntung, tidak seberuntung orang-orang. Kita nggak tahu, orang hanya menampakkan kebahagiaannya, tapi kita nggak tahu di balik kebahagiaan mereka itu mereka juga ada hal yang mereka simpan, tapi yang kita tidak tahu. Iya, benar. Tapi saya juga nggak sih, Kak, gimana ya Kak? Kayak pernah ngerasa paling down, paling bawah, paling sedih gitu, paling banyak masalah. Tapi ternyata tidak gitu. Masih ada orang-orang yang dari kita lebih. itu pasti ada. Iya. Dan saya yakin Allah itu kan tidak akan menguji hambanya itu kalau tidak sesuai dengan apa yang dia beban gitu.
kayak la yukallifullahu nafsan illa usaha gitu loh Kak, maksudnya. Ya udah jalani aja gitu, Itu jalani artinya Minah itu ikhlas sanggup, menerima. jadi Ya. diberikan seperti ini. Dan juga banyak saya temui orang-orang yang Masya Allah wow gitu kan. Dari sana saya tuh ngambil pelajaran dari mereka. Misalnya kayak mereka itu awalnya memang orang biasa gitu. Ketika mereka udah berusaha, akhirnya Allah tuh selalu mudahkan. Allah mudahkan, akhirnya mereka sukses gitu. Ambil pelajaran dari orang-orang yang memang tidak punya apa-apa dari awal. Tuh. Kalau tidak dari kita sendiri yang mau berusaha, siapa lagi gitu. Iya, benar. Mulai dari diri sendiri. Ya, apapun itu sebenarnya walaupun kita disemangati sama orang, Kalau walaupun kitanya nggak semangat, nggak ya bisa. support sistem terbaik ya diri sendiri. Benar-benar itu dah yang saya terapkan pada diri saya sendiri. Sedih boleh, tapi jangan berlarut-larut dalam kesedihan gitu. Benar. Iya, tenang, masih banyak kebahagiaan yang menunggu Minah ya. Ya, Karena yakin saja. kita lihat Minah setiap hari itu ceria ya, karena masih banyak sekeliling Minah yang sayang sama Minah. Iya, benar. Apalagi kan di pondok gitu kan banyak sekali orang-orang yang Ya, di pondok banyak ngedukung temannya, juga banyak gitu. yang sayang sama Minah di sana. Kayak dulu kan awal-awal kuliah itu kan dari pimpinan pondok, istri beliau ustazah gitu kan yang ngantar jemput sampai dikira, ih itu orang tuamu ya gitu. Gitu iya gitu. Itu ibumu iya gitu. Itu dah Berarti yang teman-teman awal tuh masuk bilang. pondok itu dianterin sama ustazah di pondok. Iya, awal-awal masuk kuliah semester 1 2 itu. Iya, kuliah. Sering diantar jemput pakai mobil tuh. Malu saya sebenarnya. Orang-orang lihat wow. Iya. Ah, Tapi alhamdulillah banyak yang peduli sama Minah ya. Iya itu. Mungkin ada yang Minah ingin ceritakan lagi. Apa ya? Saya sekarang lebih bersyukur alhamdulillah Kak, karena juga bisa ketemu sama ibu terutama kan. Yang pasti tentunya sekarang tuh saya ngerasa ternyata gini loh rasanya dimanja sama ibu gitu. Kan dari sebelumnya tuh apa-apa sendiri gitu kan. Jadinya karena udah punya sosok ibu gitu kan, punya kayak kita udah sering komunikasi gitu, curhat sekarang ke ibu gitu. Ada tempat curhat, tempat ya. curhat ya. Bisa Itu dah. ngobrol sama ibu. Ya, alhamdulillah, semoga seterusnya komunikasi dengan orang tua tetap lancar ya. Ya, amin. Semoga. Terima kasih ya Minah sudah ini. Kalau mau menceritakan, ada yang ingin diceritakan, ceritakan. Tapi kalau ada yang menurut Minah sifatnya privasi, ya dipendam saja gitu ya. Gimana rasanya sedikit plong setelah bercerita? Ya alhamdulillah sedikit plong. Ya, alhamdulillah ya. Nah, untuk teman-teman jika ada yang ingin bercerita seperti Minah ya, ceritakanlah di sini. Tapi ceritakan yang kalau menurut itu bukan privasi ya silakan diceritakan, tapi kalau ada yang privasi boleh nggak usah diceritakan ya. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Minah ya. Iya Kak, Minah yang sama-sama. semangat ya. Semangat dong. Iya, Masih semangat ini. Nah, dari kisahnya Minah ini banyak sekali hikmah-hikmah atau hal-hal pelajaran yang bisa kita ambil ya. Lagi kita lihat dari semangatnya Minah ya. Sampai sekarang sudah mau skripsi masih bertahan kuliah ya, alhamdulillah. Nah, jadi sedikit pesan untuk teman-teman ya. Apapun keadaan kita harus tetap bersyukur. Ya, jangan pernah mengeluh karena kita tidak tahu kalau kita hanya melihat orang lain hidup bahagia, tapi pasti mereka juga punya masalah. Tidak ada orang yang tidak punya masalah ya. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Jika ada yang ingin bercerita, bisa langsung hubungi kami ya. Kami di studio Kaum Podcast di lantai 4, atau nanti bisa komen juga di bawah kalau ada yang ingin
bergabung di sini untuk menyuarakan isi hatinya, boleh banget ya siapapun itu. Baiklah, saya Naula Fatiatul Ulia mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.